Suami saya baru saja meninggal tanggal 29 Desember kemarin. Sebelumnya tidak ada sakit apa-apa, benar-benar mendadak, hanya hitungan menit saja dia pergi. Saya sebelum ini tuh saya selalu berpikir, saya sudah menikah 18,5 tahun, saya belum dikaruniai momongan. Saya sudah berusaha menerima itu dan sudah ikhlas gitu. Terus saya berpikir, ya Allah, apalagi cobaan saya ke depannya. Ternyata Allah memberikan saya cobaan ini gitu. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Saya selama ini hanya ibu rumah tangga. Dan saya berarti sekarang sendiri gitu. Maksud saya tuh selama ini sangat bersyukur, hidup saya enak, suami saya sangat baik gitu Tapi di saat saya bersyukur, kenapa Allah malah memberikan saya cobaan seperti ini gitu. Kemana pergi doa-doaku, ingin Saya tahu mungkin saya nggak boleh mempertanyakan itu, tapi saya manusia biasa yang saya benar-benar sampai sekarang saya masih bertanya, ya Allah, kok di saat saya sedang bersyukurnya atas hidup saya, kenapa Allah malah memberikan cobaan yang, aduh, saya benar-benar ngerasanya dunia saya tuh kayak terbalik gitu Saya nggak ngerti sekarang saya mesti gimana, setiap hari saya masih nangis apa itu salah gitu. Itu aja Baik. Saya mesti gimana? Iya, satu kali malaikat Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi SAW. Yang wasiat ini kalau kita pahami akan membuat kita lebih tenang menghadapi semua apapun dalam hidup. Kata Jibril, yang pertama wasiatnya, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, sesuka kamu ingin hidup silahkan. Tapi ingat, kamu akan bertemu dengan yang namanya kematian. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Cintailah orang yang kamu cinta silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kalau bukan orang yang pergi ninggalin kita, mungkin kita yang akan pergi meninggalkan orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah yang menitipkannya mengambil lagi apa yang dititipkan kepada kita. Kita sayang sama pasangan kita, iya. Allah sayang gak sama pasangan kita? Iya. Siapa yang paling sayang sama pasangan kita? Kita atau Allah? Allah. Allah yang menciptakannya. Gak mungkin Allah tidak sayang kepada yang diciptakannya. Pasti Allah sayang. Maka pertama, pahami dulu. Suami bukan pergi, tapi suami hanya take off duluan. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Tugas teteh sekarang, lanjutkan hidup. Kuat. Sabar. Tapi saya masih nangis. Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menangis karena dia takut dengan dosanya kepada Allah. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia rindu dengan pertolongan Allah. Dia sulit keadaannya. Tapi kemudian dia menguatkan hatinya dengan menangis meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menangis saat dia berdoa, khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Maka sekarang nggak apa-apa, nangis itu boleh, silahkan. Yang tidak boleh apa? Menghina takdirnya Allah dengan lisan. Kata Nabi, innallaha la yu'adzabu bidam'il ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya. Dan Allah
tidak mengazab seseorang karena kesedihan dalam hatinya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yu'adzabu, mengazab seseorang bilisanihi, karena apanya? Lisannya. Dia yang marah dengan ketentuan Allah. Enggak boleh bilang Allah enggak adil. Enggak boleh bilang Allah enggak sayang. Enggak boleh bilang Allah enggak ngerti. Enggak boleh. Lisanmu yang mengundang azabmu dalam hidupmu. Lisan yang sering meracau itu yang tidak boleh. Maka teteh percaya suami lagi disayang sama Allah. Dia kembali kepada pemiliknya. Maka sekarang teteh lebih tegar, insya Allah. Hidup harus terus berjalan. Dan percayalah, tidak mungkin Allah mengambil sesuatu kecuali Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lain untuk kehidupan kita.